Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, topik 2, ruang kolaborasi, yaitu mengenai pendekatan Understanding by Design tahap 2, menentukan bukti penilaian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Hidayati, Ribut Setiawan, Rukman Nurkumalasari, Salsabila Rona Azizah, dan Yunita Nisrina Huaida. Understanding by Design merupakan desain pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pemahaman yang meliputi 6 aspek, yaitu menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, serta pengetahuan diri. Tahapan pembelajaran UBD terdiri atas 3 tahapan pembelajaran, yaitu 1. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan, 2. Menentukan bukti belajar yang dapat diterima, 3. Merancang instruksi pembelajaran. Menurut Fox and Doherty, Understanding by Design atau Backward Design mampu menghasilkan perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan communication literasi peserta didik. Sedangkan menurut Person yang menyatakan bahwa backward design mampu membangun perilaku positif peserta didik. Tahap kedua dalam Understanding by Design yaitu menentukan bukti penilaian dapat dilakukan dengan guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh peserta didik. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen dan berbagai metode penilaian yang diberikan seperti memberikan tugas kinerja berupa proyek dan portofolio. Bukti lainnya dapat berupa memberikan kuis, tes, dan pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Tahap kedua Understanding by Design yaitu tahap menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Yang pertama, tugas performa. Peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru sebagai bentuk penerapan pembelajaran dalam situasi yang otentik. Bukti pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang telah dipelajari dapat diketahui dari penilaian 6 aspek, antara lain menjelaskan, menginterpretasikan, mengaplikasikan, memiliki sudut pandang, empati, serta pengetahuan pribadi. Bukti lainnya yaitu melalui kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, dan jurnal. Peserta didik dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Backward Design mendorong guru dan perencana kurikulum untuk mempelajari bukti penilaian terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran. Bukti penilaian ini merupakan hasil identifikasi dari hasil yang diinginkan pada tahap pertama. Bukti penilaian digunakan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi bahwa target pembelajaran telah tercapai. Cara guru menentukan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan yaitu melalui 2 cara. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan kunci yang terdapat pada tugas kinerja dan juga bukti lainnya. Contohnya, tugas kinerja otentik, peserta didik akan mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Yang kedua, kriteria pemahaman kinerja peserta didik yang akan dinilai dan melalui pertanyaan-pertanyaan pada bukti lainnya. Contohnya, peserta didik dapat menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan dan bagaimana cara peserta didik untuk merefleksikan dan menilai pembelajaran mereka sendiri. Terdapat 6 aspek pemahaman dalam menentukan bukti penilaian. 1. Mampu menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan proses dengan menggunakan kata-kata sendiri. 2. Mampu menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman. 3. Mampu mengadaptasi tentang apa yang mereka ketahui dengan cara yang baru dan konteks yang kompleks. 4. Mampu menunjukkan perspektif yang berbeda. 5. Mampu menunjukkan empati kepada orang lain. 6. Memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif
menggunakan kebiasaan berpikir produktif, dan merenungkan makna pembelajaran dan pengalaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini adalah pada tahap 2, understanding by design, yaitu menentukan bukti penilaian. Tahap ini menunjukkan bukti penilaian bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui tugas proyek yang diberikan guru sebagai bentuk penerapan pembelajaran dalam situasi yang otentik. Bukti lainnya yaitu melalui kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, serta jurnal. Peserta didik dapat menilai sendiri pembelajaran mereka melalui self-evaluation atau penilaian diri dan peer assessment atau penilaian teman sejawat. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.